Kita lanjut lagi melanjutkan manga dari Aoku Somero. Terakhir kita melihat Koya dengan gokil berhasil mencetak gol balasan dengan tendangan polinya umpan dari Togami. Skor sementara sekarang 1-1 dan tentu saja kita akan lanjut. Tendangan super dari Koya di luar kotak penalti membuat semua orang terkejut dan dengan itu juga Soryo berhasil menyamakan kedudukan atas Yoin. Nah, di sini Masai komentar bahwa meski umpan gak terlalu akurat tapi serangan yang cepat dan tak terbendung dari Soryo. Bahkan serangan dari ke kiri dan kanan begitu brutal. Kedua bek Yoin yang mengikutinya sampai akhir memang hebat. Tapi sedikit saja Koya melampaui mereka dengan langkah terakhirnya. Ini sangat berbeda ketika melawan kita saat pemain mereka semua lengkap di lapangan dan level mereka naik begitu tinggi. Nah, sebelumnya kita melihat si Soshi ngoper ke Togami dengan sangat buruk sebelum Togami mengirimkan asisnya, dan di sini Togami pun memasang wajah kecewanya berkata umpan silang Soshi sangat begitu buruk, kenapa kau nggak kembali saja ke tim 3? Di sisi lain Kapten Izumi tersenyum di belakang melihat Soshi dan Togami ribut dan dia pun teriak ke semuanya, ayo kita cetak gol lagi dan balik keadaan. Di sisi lain juga Sakaki dan Leonardo tersenyum dan berkata ini kebobolan gol pertama kita dalam waktu lama sebagai tim lengkap. Soryo memang kuat, Sakaki juga bilang Soryo mungkin bakal lebih menyerang dari sekarang. Tetapi di sini Nanahara berkata apa pedulinya, sepak bola itu bukan tentang siapa mencegah gol tapi siapa yang mencetak gol lebih banyak. Dan dia pun berkata tidak peduli berapa kebobolan kita, kami berdua akan mencetak gol lebih banyak. Dan ya Sakaki dan Leo pun cuma tertawa. Pertandingan dimulai kembali. Di sini yang mengejutkan terlihat si Leo nggak menjaga Ichimura yang mundur buat mengambil bola lagi. Pak Yoshida pun berkata Yoin beralih dari bertahan dengan merebut bola sendiri menjadi bertahan dengan menunggu serangan kita. Namun di sini pelatih Miko malah berkata itu bagus karena ini sesuai rencana. Yang dimana di sini terlihat Soryo menggokil memainkan umpan 1-2 di tengah lapangan. Hal itu tentu membuat penonton terkejut dan pelatih Miko ngasih tahu bahwa ada satu lagi hal yang diberikan oleh Taizen dengan permainan posnya atau false nine-nya, yaitu pembatasan jangkauan bertahan Leonardo. Jika mereka beralih menunggu di garis belakang itu sudah cukup. Kita punya keunggulan jumlah dengan 3 midfielder dan juga Taizen atau Ichimura dan kita bisa menguasai lini tengah. Pemain Soryo yang memainkan 1-2 di tengah terlihat kali ini Ichimura mengirimkan bola kepada Koya yang berlari ke depan, tapi Leonardo langsung menghalangi laju dari Koya. Namun meski begitu, Koya langsung memberikan umpan terobosan ke sisi kepada Togami. Togami yang terlihat lolos, namun yang mengejutkannya si Sakaki langsung ada di hadapan Togami, bahkan membuat Togami pun kesal karena si Sakaki ini selalu ada di mana saja. Togami Yu yang gak bisa lewat pun dia mengoper ke belakang dan terlihat mereka melakukan build up kembali. Bahkan di bangku cadangan, Puji bilang kalau begini kita bisa membuat peluang serangan berapa kali pun. Bahkan Kapten Izumi pun berkata sama, tidak peduli sehebat apa back Yoin, mereka tidak akan tahan dengan serangan Soryo yang tak terhenti ini. Tetapi di saat Kurokawa mengirimkan umpan kepada
kepada Izumi, dia malah bengong dan membiarkan bola lolos gitu aja. Tentu saja, pemain Yoin pun berusaha mengambil bola dari kesalahan Izumi. Namun untungnya, dia berhasil mengambil bola dan mengoper kepada Asahi. Koya pun memanggil kapten dan tentu Izumi minta maaf dan dia berkata dalam hatinya, apa yang kulakukan? Padahal kami sedang dalam aliran bagus, bahkan di pinggir lapangan, Pak Yoshida pun gak ngerti apa yang terjadi kepada Izumi. Namun yang lebih mengejutkannya, pelatih Miko nyuruh Pak Yoshida untuk menyiapkan pemain cadangan agar bisa diganti segera. Tentu saja Pak Yoshida terkejut dan bertanya apa mau diganti karena hanya satu kesalahan. Tetapi pelatih Miko menjawab, bukan itu, sepertinya akan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Nah, di sini terlihat Soryo melakukan build up dari Koya ke Kurokawa dan Kurokawa memberikan umpan kepada Soshi di sayap. Tapi di sini Leonardo langsung menutup dan menghadang Soshi. Soshi pun berkata, kali ini aku akan melewatinya, dan Leo pun menjawab, datang saja berapa kali pun. Dan dengan gokil di sini Soshi berhasil mengkolongi Leonardo dan terlihat benar-benar bisa meloloskan dari Leo. Tetapi meski Leo sempat terlewati, dia bisa mengejar dan membody Soshi. Bahkan Soshi nggak bisa berkutik dan bola kembali direbut oleh Leonardo. Soshi yang kembali gagal melewati Leo pun berkata dalam hatinya, sangat tinggi dan mendominasi. Namun aku sudah maju lebih jauh dari sebelumnya, dan Soshi pun teriak ke Leo, berikutnya aku pasti akan melewatimu. Di babak kedua, Soryo terus menguasai bola, tapi mereka belum ada kesempatan menendang. Jika mereka terus menekan, Masai pun bilang mereka mungkin akan mencetak gol. Tetapi pelatihnya malah berkata pikiran Masai itu terlalu naif. Tentu saja Masai kaget dan bertanya kenapa, dan pelatihnya berkata penguasaan bola Soryo akan runtuh, yang dimana terlihat di sini Kurokawa sekarang yang melakukan kesalahan. Tapi ternyata itu dari umpan Izumi yang tidak akurat, dan hasilnya bola melewati Kurokawa dan dikejar pemain sayap lawan. Bahkan terlihat Yoin melakukan umpan silang. Terlihat umpan silang tersebut menuju Nanahara, dan yang lebih gokilnya, Soki bisa menggagalkan peluang Nanahara bahkan menang bola. Tentu saja para pemain Yoin pun pada terkejut, dan Soki terlihat begitu sangat lemas dan berkata hampir saja. Dan meski rekannya memuji penyelamatannya, Soki malah bilang itu cuma beruntung. Nah, di sini Sasori berkata dalam hati, aliran permainan ke sisi kami. Semua pemain bertahan fokus, tapi apa yang terjadi pada Kapten Izumi? Izumi sendiri di sini berkata penglihatannya menjadi kabur, bahkan terlihat sepertinya Asahi juga mengkhawatirkan Izumi. Dan di pinggir lapangan, pelatih Miko berkata kita terus melakukan penguasaan dan butuh konsentrasi. Kita yang ahli dalam serangan balik tidak pernah menguasai bola sebanyak ini, terutama kelas 2 dan 3. Koya yang gak ada masalah, Taijin yang turun ke tengah, dan Kurokawa lebih fokus bertahan. Namun Izumi punya peran untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Selama penguasaan bola, dia selalu membagi perhatiannya pada keduanya. Dia pasti lebih terbebani daripada yang lain. Bahkan di sini Sakaki pun tersenyum dan berkata Kapten Soryo harus lebih santai. Tapi kita juga nggak terlalu naif mengabaikan kelemahan itu, yang dimana di saat bola dioper ke Izumi, pemain Yoin mempressingnya dengan 3 orang. Apalagi Izumi yang berada di pertahanan Soryo membuat orang pikir ini bakalan bahaya banget, dan terlihat bola berhasil dicuri.
Sakuri dan dioper kepada Nanahara. Namun sayangnya tragedi terjadi di mana Kapten Izumi malah dengan sengaja menarik seragam dari Nanahara. Tentu saja wasit pun meniup peluit pelanggaran, bahkan Izumi mendapatkan kartu kuning dan Izumi sendiri tentu dia shock dan berkata dalam hatinya, apa yang kulakukan? Aku hanya menghambat tim, aku selalu melakukan ini sejak saat itu. Nah, di sini kita flashback dulu tentang Izumi yang dimana sejarah sepak bolanya selalu bersama Bang Kapten ini. Faktanya Izumi selalu dipilih menjadi kapten sejak dia SD, bahkan rekan yang mengenalnya pun berkata tenang jika mengikuti Kyo-chan. Dan pelatihnya sendiri setuju dan tidak punya keluhan dan berkata ke Izumi pimpin tim ini dengan baik. Tetapi di sisi lain Izumi berkata menyatukan rekan dan menarik tim itu adalah sikap yang seharusnya dimiliki kapten. Aku selalu percaya itu dan berusaha melakukannya. Tapi bagaimana dengan aku yang sekarang dimana malangnya sudah melakukan beberapa kesalahan? Sekarang Izumi membuat pelanggaran yang krusial di dekat kotak penalti karena menarik Nanahara. Bahkan dia mendapatkan kartu kuning. Tentu saja semua orang Soryo terkejut dan Izumi terlihat begitu sangat frustasi. Di sisi lain dengan songongnya, si Nanahara terlihat yang akan menendang tendangan bebas berkata aku akan mengakhiri ini. Namun ya meski sombong dia emang ngebuktiin sebelumnya dengan golnya dari tendangan corner kick, apalagi sekarang tendangan bebas. Tentu saja para penonton pun berpikir Soryo dalam bahaya dan Pak Yoshida pun berkata ke pelatih untuk memperbaiki aliran buruk saat inilah tepat untuk mengganti. Bahkan di sini pelatih Meko terdiam dan tertunduk seperti nggak punya pilihan lagi. Di menit 17 babak kedua sekarang free kick dari Yoin dan Masai pun bilang ini bisa saja menentukan pertandingan. Soryo harus bertahan dan di sisi lain Kapten Izumi yang jadi pagar tendangan bebas berkata ini salahku, aku akan menahan dengan tubuhku sekuat tenaga. Di sini terlihat Nanahara langsung menendang dan ke arah pojok gawang. Soki pun membacanya dan percaya bisa menyelamatkannya. Tetapi yang tak terduganya bola tersebut malah kena kepalanya Izumi. Dan tentu saja Soki yang udah membaca arah bola sekarang malah bolanya berbelok ke arah berlawanan gara-gara Izumi. Tapi untungnya dengan reaksi gokil Soki, dia berhasil menepis bola yang berbelok arah dan sekali lagi dia menyelamatkan gawang Soryo dari kebobolan. Soki yang tampil luar biasa tapi membuat Izumi terlihat shock karena ini salahnya lagi. Dia berkata dalam hatinya bahwa Soki udah membaca arah bola dan dia pasti bisa menangkapnya meski tidak kena pagar. Dan di sini Izumi benar-benar hancur. Berkata ke dirinya sendiri tidak suka perasaan ini. Rasa takut bahwa semua yang kulakukan bisa menjadi kesalahan. Jika aku terus terlibat dalam pertandingan ini, suatu saat pasti akan menyebabkan gol. Izumi masih ingat pesan senpainya dan menyerahkan ban kapten padanya. Tapi pertandingan ini adalah pertarungan yang harus aku lewati untuk masa depan Soryo. Yang dimana si Izumi ini memegang erat ban kaptennya dan melihat ke arah pelatih sambil berekspresi seolah dia nggak bisa lanjut dan ingin segera diganti. Tentu saja pelatih Meko terkejut dan seakan gak tega melihat Izumi. Setelah itu pergantian benar-benar terjadi yang dimana Kapten Izumi ditarik keluar. Tentu saja yang lain pun heboh karena Izumi diganti. Izumi pun minta maaf ke semuanya dan menyerahkan ban kapten kepada Asahi. Tetapi Asahi berkata tunggu dulu, apakah pergantian ini keputusanmu sendiri? Dan ya Izumi pun berkata ini keputusan pelatih, aku juga
juga tahu aku sedang tidak fit dan untuk tim lebih baik aku mundur. Namun setelah Izumi mengucapkan hal itu, di sini yang mengejutkan malah para rekannya meminta untuk tidak jadi mengganti Izumi. Tentu saja semua orang di luar lapangan pun pada bingung kenapa para pemain Soryo malah pengen gak jadi pergantian. Dan Izumi sendiri pun teriak, kalian ini ngapain? Dan semuanya malah menjawab, kami tidak mengizinkanmu untuk diganti. Bahkan di sini Asahi pun mengembalikan ban kapten dan berkata, jangan keluar dari lapangan lebih dulu dari orang yang mengajakku ke Soryo. Apakah peran kapten itu hanya untuk memimpin tim? Semua yang nonton pun terkejut karena Soryo nggak jadi melakukan pergantian. Padahal Soryo udah minta pergantian dan pemain pengganti pun sudah siap. Dan tentu saja orang lain pun pada bingung apa Soryo akan baik-baik saja. Pak Yoshida sendiri bertanya ke pelatih Miko apa ini baik-baik saja tidak mengganti Izumi. Jika dia sendiri yang mengajukan pergantian mungkin lebih baik untuk perasaannya juga. Namun ya pelatih Miko berkata semua rekannya menghentikan itu. Mungkin benar untuk mengganti pemain yang tidak fit sebagai pelatih, namun aku juga seperti yang lain sebagai manusia aku ingin percaya pada Izumi. Izumi sendiri memegang ban kapten Soryo yang tertulis satu tekad dan dia pun mengingat senpai-senpainya yang sudah memberikan kepercayaan kapten padanya. Izumi pun terlihat mengenakan ban kapten lagi, namun sekarang corner kick bagi Yoin dan terlihat Leonardo naik kembali ditambah yang nendang si Nanahara lagi. Semua pemain Soryo pun mencoba fokus dan menjaga pemain Yoin dan ketika Nanahara sudah menendang sepak pojok, terlihat bola menuju Leo yang sudah melompat ditempel oleh Makoto. Dan gokilnya lagi-lagi Soki berhasil menyelamatkan bola dari sundulan Leonardo. Bola keluar lapangan dan corner lagi, bahkan semuanya pun pada terkejut dan memuji permainan luar biasa Soki hari ini. Tapi di sini Soki berkata, aku nggak tahu juga. Aku merasa kita tidak boleh kebobolan di sini. Lebih dari biasanya, bukan soal kemenangan atau kekalahan, tapi untuk masa depan kita juga. Asahi pun tersenyum dan bilang kau paham juga, dan kali ini Nanahara kembali menendang tendangan pojok. Terlihat kali ini Soryo bisa menggagalkan lewat Kurokawa, tetapi sayangnya bola tersebut disambut oleh Hachi dan ketika Hachi langsung nendang, sekali lagi pemain Soryo berhasil memblok dan sekali lagi juga bola menuju Yoin kembali dan pemain Yoin tersebut langsung mengirimkan umpan silang kepada Leonardo. Terjadi duel Leo dan Makoto lagi, tapi di sini Makoto sadar posisinya itu buruk dan gokilnya tiba-tiba ada Asahi yang ikut lompat dan menggagalkan peluang Leonardo. Leo bahkan terkejut dan setelah itu Asahi pun teriak ke semuanya, jangan kehilangan konsentrasi. Kita harus bertahan, bagaimanapun juga kita akan melindungi ini dengan 11 orang. Di sini bahkan Izumi terkejut dan dia mengingat dimana ketika Izumi melihat bendera atau tulisan Soryo dengan senpainya. Tulisan itu artinya hati 11 orang dari cita-cita klub sepak bola SMA Soryo. Saat itu senpainya bilang sangat suka tulisan itu, jadi dia bilang ke Izumi, kapten itu bukankah bagian ini? Aku pikir begitu menyatukan 10 orang lainnya menjadi satu hati dan baru bisa membuat cita-cita tim. Jadilah satu tim, semangatlah Izumi. Setelah mengingat itu, Izumi pun tersadar dan berkata, aku selalu berpikir satu itu adalah peran untuk berdiri di depan tim dan menariknya, tapi aku tidak bisa seperti Sakaki. Kalau begitu, satu yang harus ku capai.
Sekarang terlihat bola berada di Sakaki dan Izumi berkata dalam hatinya, meski ada perbedaan kekuatan dengan lawan, sepak bola itu ada namanya kartu as. Jika tidak bisa naik ke arus itu, siapapun yang kuat bisa kalah, dan sekarang pasti arus Yoin. Aku akan menghabisinya di sini. Yang dimana Sakaki yang bawa bola tadi, dia mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti kepada Hachi, dan terlihat Hachi benar-benar lolos tanpa penjagaan dan melawan Soki. Dan gokilnya Hachi menipu Soki dan membawa bola di sisi gawang, dan terlihat dia pun langsung menendang ke gawang yang kosong. Terlihat Sakaki udah tersenyum dan tentu saja pemain Soryo terlihat sudah pasrah. Akan tetapi gokilnya ada Kapten Izumi menggagalkan tendangan dari Hachi. Tentu saja Hachi dan Sakaki pun terkejut dan sekarang bola muntah di kotak penalti Soryo. Terlihat di sini Nanahara berlari dan bahkan teriak sambil nendang mati saja, dan sekali lagi lebih gokil dari tadi, Izumi terlihat melompat dan sambil berkata Soryo yang sekarang cukup kuat. Ada orang lain yang bisa membuat tim menang dengan berdiri di depan. Aku tidak perlu memimpin tim. Jadi sebagai kapten yang harus kuperbuat adalah agar Soryo tidak kalah, agar semua orang tidak jatuh. Dan dengan heroiknya Izumi melompat dan memblok tendangan Nanahara dengan mukanya. Aku yang akan menompang, aku yang akan melindungi Soryo. Izumi yang luar biasa melakukan super save dan jatuh bangun di gawang. Tentu saja semua orang terkejut dengan blok 2 kali Izumi. Terlihat Sasori berhasil mengclear bola keluar lapangan. Dan semua pemain Soryo shock melihat kapten mereka, dan Kapten Izumi pun berkata, maaf semuanya, selama ini aku mencoba memimpin tim dengan memaksakan diri. Untuk melakukan pas dan membuat permainan, aku mencoba melakukan segalanya. Namun aku sadar ada gambaran kapten lain. Aku akan menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kulakukan kepada kalian. Dan sebagai gantinya, aku akan menopang dengan tubuhku. Ayo menang dan makan daging sepuasnya seperti orang bodoh. Semuanya pun jadi bersemangat, dan di sisi lain Hirase Senpai bilang sepertinya kapten sudah pulih dan tersenyum. Itulah baru namanya kapten. Waktu pertandingan tersisa sekitar 15 menit lagi, rekan Masai pun berkata dengan kemampuan kedua sekolah ini sepertinya akan berakhir imbang. Namun Masai berkata, itu tidak mungkin, apa kau tidak merasakannya? Semangat kedua sekolah ini, aku tidak bisa membayangkan ini akan berakhir begitu saja. Nah, corner kick Yoin lagi terlihat di sini Soryo bisa menahannya, dan kali ini bola jatuh tepat di hadapan Koya. Dan dengan gokil, Koya langsung berikan umpan terobosan kepada Togami. Leonardo yang maju, tentu saja ini kesempatan bagi Soryo, tapi yang ngeselinnya lagi-lagi ada sisa kaki yang berhasil mentekal Togami, yang berhasil menyelamatkan timnya dari krisis. Sepertinya bola keluar dan Sakaki pun berkata ke rekannya, bagus, pertandingan sudah mendekati akhir dan jangan lengah. Bahkan para pemain cadangan Soryo pun berkata, dua center back Yoin memang luar biasa, dan bagaimana kita bisa mencetak gol dari sini. Aku sama sekali tidak bisa membayangkannya. Leonardo pasti tidak akan maju ke depan kecuali dari sayap. Seperti sekarang, kita hanya bisa menyerang dengan sedikit orang dari sayap. Itu pun dipotong oleh Sakaki. Jika terus gini, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Namun di sini Kaneko bilang itu nggak mungkin, kita juga punya Hidaka Koya. Selain itu, kita tidak hanya punya Koya seperti pertandingan Mei. Jika Hidaka bersaudara terhubung, kita pasti bisa mencetak gol. Soshi juga sudah berkembang dan dia dalam kondisi prima juga. Tetapi di sini Akimizu ngasih tahu bahwa selama camp pelatihan ini tidak ada satupun umpan yang
hubungan antara kedua orang itu. Tentu saja Kaneko dan yang lainnya pun gak percaya, namun di sini Puji sendiri udah tahu. Sejak hari itu, hari dimana Koya dan Soshi baku hantam, Puji tidak pernah melihat kombinasi mereka bahkan dalam latihan. Dan Puji pun pikir mereka masih terpengaruh oleh hari itu. Puji bilang Koya bisa memberikan umpan terbaik kepada siapapun. Dia nggak mungkin melakukan kesalahan pas berkali-kali. Kalau begitu, pasti dia sengaja tidak menyesuaikan dengan Soshi. Nah, di sini Koya yang membawa bola terlihat memberikan umpan ke sisi sayap Soshi kembali, dan terlihat Soshi pun sekuat tenaga untuk mengejar bola. Namun sayangnya, lagi-lagi umpan Koya ke Soshi gagal dan keluar lapangan. Kaneko dan yang lainnya di bangku cadangan pun pada greget dan panik karena kalau mereka nggak seirama, kita nggak punya cara lagi. Namun di sisi lain, Puji masih berpikir Koya sedang mencoba dan menginginkan sesuatu, dan terlihat Soshi yang gagal dan menunduk tiba-tiba mengangkat jempolnya, dan Puji pikir Koya ingin evolusi lebih lanjut dari Soshi. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini